Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel AZ Kaur. Tentunya channel ini yang selalu berisikan tentang informasi-informasi menarik, bahkan pengalaman-pengalaman kami dalam merawat ataupun memelihara RBW. Nah, buat semua sahabat petani walet dimanapun berada, kali ini aku akan kasih informasi menarik tentunya untuk kalian seputar faktor penghambat akses keluar masuknya si burung walet ke RBW. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk mengulas faktor-faktor penghambat ini, jangan lupa beri dulu like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik selanjutnya dari kami. Alright, di sini ada 6 faktor penghambat akses keluar masuk burung walet sehingga RBW-nya itu kurang produktif. Nah, perlu diketahui untuk semua sahabat petani walet, akses keluar masuk si burung walet ini itu merupakan hal yang sangat vital ya. Tentunya untuk mempermudah si walet keluar dan masuk dalam proses beradaptasi dan bahkan menginap di RBW kita. Nah, akses keluar masuk ini tentunya perlu perhatian khusus juga. Karena apa? Akses keluar masuk ini harus bebas hambatan, dengan kata lain harus mudah, dan tentunya tidak membahayakan bagi si burung walet jika keluar ataupun masuk ke RBW kita. Nah, terkadang udah semua gedung walet diperhatikan, namun aksesnya ini suka terlupakan oleh sahabat petani walet yang membangun RBW-nya. Oke, tapi jangan khawatir, kali ini aku akan menjelaskan nih 6 faktor penghambat akses keluar masuk si burung walet sehingga RBW-nya nggak produktif ataupun kurang produktif. Nah, sesuai nih dengan pengalaman kami, keenamnya itu telah kami kemas dan kami berikan juga solusinya. Apa aja itu? Yuk kita simak. Yang pertama adalah ruang putar di depan LMB itu sempit. Nah, perlu diperhatikan nih, khususnya buat yang bangun baru ya gedungnya. Ruang putar di depan LMB ini sempit bisa kita lihat nih ya, atau kita temui apabila di bangunan RBW itu lokasinya sudah dapat bangunan-bangunan, atau bisa terjadi pada bangunan yang berada di sentra walet, atau juga tanah untuk tempat membangun RBW ini kecil sehingga petani walet kurang memperhatikan hal ini dan akibatnya burung walet susah untuk bermanuver dan akhirnya ragu-ragu untuk masuk ke dalam RBW kita. Tapi jangan khawatir, solusinya adalah kita bisa buatkan atau letakkan rumah monyet yang ruang putarnya luas, atau bangunannya kita itu harus lebih tinggi dari bangunan yang ada di sebelah ataupun yang ada di sekeliling kita kiri atau kanan. Oke. Faktor penghambat kedua adalah pohon di depan LMB yang tinggi. Nah, itu perlu diperhatikan ya, sahabat petani walet. Kalau ada pohon yang tinggi di dekat LMB, itu merupakan salah satu penghambat geraknya si burung walet untuk keluar ataupun masuk ke dalam RBW. Nah, di samping itu, pohon yang tinggi itu ternyata adalah tempat predator untuk bertengger ataupun mengintai, bahkan memangsa si burung walet. Nah, sebenarnya solusinya sangat gampang. Solusinya kita harus tebang pohon itu dan jangan dibiarkan ada pohon tinggi di sekitar ataupun di depan LMB. Nah, andai itu pohon tetangga, kita harus minta izin terlebih dahulu. Namun kalau pohon kita langsung tebang aja enggak apa-apa. Nah, yang ini adalah yang ketiga. Faktor penghambatnya yaitu ukuran LMB kecil ataupun terlalu kecil. Nah, untuk ukuran LMB yang kecil ini tentunya mempersulit si burung walet keluar masuk. Itu udah pasti, sehingga waletnya ragu-ragu dan nggak akan masuk ke gedung. Dan walet pun bakalan takut menghantam bibir LMB. Jadi karena burung walet itu nggak pakai helm, pastinya dia ragu-ragu, takut cedera apabila ukuran LMB kecil, dia takut menghantam bibir LMB. Nah, itu harus diperhatikan karena burung walet juga punya tingkat uri yang tinggi ya, sahabat petani walet. Nah, untuk itu, untuk ukuran LMB yang kecil ini benar-benar berpengaruh ya pada perkembangan populasi walet, karena banyak burung walet yang muda
itu ternyata gagal masuk untuk pertama kalinya ke gedung asal, di mana padahal gedung itu adalah tempat dia menetas. Tapi dikarenakan akses keluar masuknya kecil, akhirnya dia nggak mau masuk lagi ke gedung itu. Oke. The solution is, ataupun solusinya adalah buatkan ukuran LMB 60 cm kali 80 cm sesuai seperti pengalaman kami ya, dan jangan pernah takut akan sinar matahari yang masuk ke dalam LMB. Itu udah ukuran yang standar dan ukuran yang bagus ya sahabat petani walet. Nah, untuk faktor yang keempat adalah LMB dikasih kanopi. Nah, mungkin beberapa sahabat petani walet banyak yang memberikan LMB-nya itu pakai kanopi. Itu yang LMB dikasih kanopi itu biasanya diletakkan tepat di atas LMB dan dibuat teras untuk penghalang sinar matahari masuk ke LMB, seolah-olah dibuat teras seperti terasnya kita ya. Padahal itu salah. Jelas justru dengan berkanopi ini merupakan salah satu penghambat akses keluar masuknya walet di RBW kita dalam hal bermanuver ataupun berputar di depan mulut LMB. Jadi burung walet tidak sama dengan manusia, tidak suka teras yang berkanopi ataupun teras yang cakep-cakep kayak gitu ya. Nah, solusinya buat LMB-nya dengan ukuran standar dan polos aja, plain aja, nggak usah dicakep-cakepin ataupun nggak usah dikasih kanopi-kanopian. Oke, yang kelima faktor penghambatnya adalah LMB bagian dalam diskat. Hayo, gedung siapa yang LMB bagian dalamnya diskat? Nah, ini maksudnya adalah di bagian dalam LMB diberi sekat papan atau bahan lainnya seukuran tinggi dan lebar LMB. Hal ini tadinya dimaksudkan untuk menghalangi si sinar matahari masuk ke dalam RBW. Padahal justru hal ini akan menghambat dan membahayakan si burung walet, bukannya menghambat sinar matahari, tapi justru menghambat si burung walet masuk ke dalam RBW dan bisa-bisa membentur sekat. Jadi dengan adanya halangan-halangan itu, burung walet yang masuk pun bisa membentur sekat-sekat tadi, sehingga burung-burung walet tentunya merasa ragu dan tidak akan mau lagi masuk ke dalam RBW. Oke, the last ataupun yang terakhir. Belum, tadi aku belum kasih solusinya ya. Untuk yang tadi, untuk yang dikasih sekat tadi, aku kasih solusinya adalah buat bagian dalam LMB itu bebas aja tanpa hambatan, nggak usah dikasih sekat. Dan kalau udah ada yang membuatnya, please segera lepaskan. Oke, itu dia solusinya untuk tadi yang LMB dikasih sekat. Kemudian terakhir ya, faktor penghambat terakhir adalah void terlalu kecil. Nah, perhatikan gedung-gedung semua sahabat petani walet dimanapun berada, adakah yang memberikan tuh voidnya terlalu kecil? Justru void yang terlalu kecil ini juga akan mempengaruhi akses walet keluar masuk ya, sebelum ke ruang inap, baik itu ke lantai atas maupun sampai ke lantai bawah. Nah, burung walet sebelum masuk ke ruang inap biasanya kan berputar-putar dulu nih, ataupun bermanuver. Nah, kalau void kecil, walet nggak akan merasa nyaman. Apalagi walet muda nih, yang baru pertama kali untuk pulang, dia nggak akan merasa nyaman kalau voidnya terlalu kecil. Oke, untuk yang void terlalu kecil, solusinya adalah buatlah ruang putar atau void paling enggak ukurannya 3 kali 3 meter atau enggak 3 kali 4 meter juga boleh. Dan sebenarnya menurut pengalaman kami semakin besar semakin bagus. Nah, itu dia 6 faktor penghambat akses keluar masuknya si burung walet ya. Untuk teman-teman semua telah kami kemas dan kami sharing seputar pengalaman kami. Semoga video ini bermanfaat untuk semua sahabat petani walet, khususnya sahabat petani walet pemula. Jangan lupa ikutin terus, pantengin terus video dari kami, karena tentunya ada informasi dan video-video menarik selanjutnya dari kami. Kerja cerdas, hasil nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.